Kawan-kawan pecinta catur, dimanapun Anda berada, salam jumpa, selamat datang kembali di Catur Cerdas Indonesia. Dan ini adalah episode kedua dari seri pembukaan Classic King Gambit Rubinstein Variation. Di video sebelumnya, kita sudah membahas langkah teori dasarnya yang sangat penting sebagai fondasi pemahaman kita, di mana buah hitam dan putih melakukan langkah yang sama-sama terbaik. Buah putih penuh inisiatif, buah hitam dapat merespon dengan baik yang dapat menetralisir serangan dari buah putih. Karena apa jadinya kalau dalam kesempatan langkah memberikan respon yang tidak tepat? Seperti kita lanjutkan pembahasan kita di posisi ini. Sekarang kita telusuri kemungkinan yang terjadi langkah-langkah dari respon pasukan hitam. Bagaimana semisal buah hitam memukul pion yang berada di H4 ini, atau mensupport pion dengan langkah-langkah pilihan seperti 6, 46, atau gajah ke E7. Tujuan mensupport pion. Apabila putih memukul pion, maka dipukul kembali. Nah, seperti apa gambarannya? Sekarang semisal buah hitam memukul pion H4. Nah, sekarang bisa kita lihat struktur bangunan pion yang berada di file F dan di file H ini menjadi bangunan pion yang ganda dalam dua file. Tentu ini akan menjadi kemudahan bagi kita untuk meruntuhkan pion-pion ini, karena pion ini sudah tidak dapat didukung oleh pion yang ada di belakangnya. Dan kalau seandainya buah hitam mencoba mensupport pion dengan gajah K6, nah kita contohkan di sini yang D4 dan hitam merespon dengan gajah H6 mensupport pion. Kita lanjutkan kembangkan perwira kuda ke C3, dan biasanya opsi terbaik di sini hitam merespon dengan pion D6 membuka jalur gajah. Nah, sini benteng pukul pion, dan dilanjutkan hitam opsi terbaiknya kembali dengan kuda ke C3 mengembangkan perwiranya. Kita kembangkan gajah ke C4. Dan dalam posisi ini, jika buah hitam merespon dengan menteri atau gajah, maka bisa kita lanjutkan dengan gajah pukul pion. Kalau seandainya gajah memukul, maka kita pukul kembali oleh benteng, dan posisi kita menyerang pion lemah dua kali. Kita contohkan seandainya di sini gajah E7, maka kita pukul gajah dan kita pukul pion, dan gajah pukul pion, benteng pukul gajah. Dan sekarang kita menyerang pion lemah dua kali. Kalau seandainya menteri di sini ke E7, maka bisa kita lanjutkan dengan benteng pukul pion. Di sini bisa kita lihat posisi pertahanan hitam sangat tertekan. Nah, kalau seandainya sini buah hitam merespon dengan menteri, lakukan hal yang sama, bisa kita pukul sini pion kayak gajah, dipukul dan dipukul kembali. Dan sama saja, umpama di sini mengembangkan perwira ingin melakukan rokade, mengamankan raja, namun di sini kita bisa ancam menteri terlebih dahulu. Nah, opsi terbaik yaitu raja rokade, harus mengorbankan menteri di sini. Dan seandainya sini hitam tidak merespon dengan menteri atau gajah, nah sini merespon dengan kuda ke A5.
mengancam gajah. Maka kita naikkan menteri ke D3 mensupport gajah, dan pasti di sini dimakan oleh hitam. Maka kita pukul kembali. Nah, bisa kita perhatikan atau kita tunggu respon daripada buah hitam dalam posisi ini. Merespon apakah langkah kelanjutannya? Kemungkinan di sini ingin mempersiapkan rokade, yaitu dengan gajah ke D7. Maka kalau sudah seperti ini, baru kita pukul pionnya seperti itu. Kalau dipukul, maka kita pukul kembali, dan hitam tidak keburu untuk rokade. Kalau seandainya menteri naik, maka kita serang dengan kuda. Dan kita juga bisa lihat kembali di sini pertahanan hitam sangat tertekan, yang dikarenakan terdapat pion lemah ini awalnya. Jadi kalau seandainya buah hitam dalam posisi ini memberikan respon dengan memukul pion, sama dengan buah hitam memberikan peluang untuk kita menyerang dengan leluasa, dan tentu dengan taktik dan strategi yang tepat untuk meruntuhkan pertahanan dari buah hitam. Nah, sekarang gimana kalau buah hitam mensupport pion dengan H6? Ini mudah saja, kita pukul pion, dan kalau seandainya dipukul, maka benteng bisa dipukul. Dan ini kemungkinan saja terjadi dan tergantung dari tingkat pemainnya. Sekarang bagaimana kalau buah hitam merespon dengan gajah E7? Tujuannya mensupport pion. Sini bisa kita pukul dan dipukul kembali. Kalau kita pukul gajah, maka permainan akan seimbang. Di sini kita lanjutkan dengan pion D4, dan kembali kita merespon dengan pion D6. Tujuannya ingin membuat pin pada kuda. Nah, maka taktik kita atau strategi kita naikkan menteri ke D3, yang bisa dilihat sementara ini menghindari pinan dari gajah. Nah, biasanya kalau bisa saja di sini buah hitam mempin, ini adalah sebuah kesalahan yang akan merugikan buah hitam. Kenapa? Sini kita lanjutkan dengan menteri sekak, dan keadaan menteri sekak pada raja dan mengancam kepada gajah hitam. Maka merespon dengan gajah ke G4 ini adalah angka yang merugikan. Ini sering terjadi di tahapan-tahapan pemula. Sekarang ada kemungkinan buah hitam merespon dengan pion C6 atau kuda ke C6. Tujuannya agar menteri tidak bisa memberikan sekak secara langsung dan akan mengancam gajah. Kita lanjutkan. Misalnya buah hitam merespon dengan kuda ke C6. Tujuannya menteri selain daripada mengembangkan perwira dan memblok menteri tidak bisa memberikan skak secara langsung. Kuda C6, dan kita lanjutkan menteri B5, membuat pinning pada kuda, dan di sini terlihat mengancam kepada gajah. Dan misalnya di sini hitam merespon dengan pion memperkuat keadaan raja, maka di sini kita bisa majukan pion ke D5, dan menteri diancam oleh pion D6. Kita mundurkan K4, diancam kembali oleh pion, maka bisa kita pukul pion ini.
Kalau seandainya dipukul, maka kita akan dapat benteng. Jadi kita menukar gajah dengan benteng. Ini suatu keuntungan jika buah hitam merespon dengan kuda ke C6. Kita kembali ke belakang, bagaimana kalau seandainya buah hitam merespon dengan pion C6. Misalnya buah hitam merespon dengan pion C6, kita buat gambarannya. Sini kita merespon dengan C6, maka kita lanjutkan dengan mengembangkan kuda ke C3. Yang jelas di sini kuda mengontrol pusat. Nah, kita prediksi kembali dari kemungkinan langkah lanjutan dari buah hitam. Di sini kita coba hitam merespon dengan kuda ke A6, mengembangkan perwira sekaligus ingin mempersiapkan rekade panjang. Jika sudah posisi seperti ini, maka kita lanjutkan dengan kuda pukul gajah. Otomatis menteri akan memukul kuda. Nah, kita geser menteri ke F3, mengancam pion yang berada di E4 ini 2 kali, gajah dengan menteri. Kalau seandainya dalam posisi ini, buah hitam memaksa menyerang dengan kuda ke B4, tujuan ingin memforking raja dengan benteng. Nah, kita lanjutkan saja dengan gajah pukul pion, dan jika hitam memaksa memberikan sekap, maka raja naik ke D2. Sekarang buah hitam memilih kuda atau memilih menteri. Otomatis langkah ini merugikan pada buah hitam. Nah, sekarang bagaimana kalau di sini kuda tidak naik ke B4? Nah, hitam respon dengan gajah ke D7, mempersiapkan rokade. Kalau semisalnya buah hitam di sini gajah D7, maka kita pukul kuda dengan gajah, otomatis akan dimakan oleh pion. Setelah pion memukul kuda, maka baru kita pukul pion yang berada di F4 ini. Otomatis menteri menghindar. Menteri menghindar ke E2. Menteri tidak bisa memberikan sekap pada A4 karena di sini ada benteng. Sekarang bisa kita lihat bentuk bangunan posisi putih dan hitam. Otomatis di sini buah putih sangat mendominasi pada permainan karena pertahanan yang utuh, pusat yang terkontrol. Namun bisa kita lihat pada posisi buah hitam di sini pertahanan yang secara analisis sudah sangat lemah. Baiklah, kita kembali ke belakang. Jadi respon hitam dengan gajah ke E7 setelah pion memukul lalu gajah memukul, ini adalah langkah yang salah karena membuat lemah pada pertahanan buah hitam. Sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau seandainya dalam posisi ini buah hitam mensupport pion dengan pion ke F6, dan ini termasuk langkah yang blunder. Kenapa? Dan kalau semisalnya buah hitam benar memberikan respon dengan pion D6 mensupport pion, maka dalam posisi ini kita dapat memberikan langkah kejutan, yaitu dengan kuda memukul pion G5. Kalau seandainya pion memukul kuda, maka kita bisa lanjutkan dengan menteri ke H5, memberikan sekap. Kita lanjutkan gambarannya di sini, menteri sekap dan
langkah paksa yaitu raja ke E7, kita kembali sekak dengan memukul pion G5. Nah, raja otomatis pindah ke E8, karena kalau raja ke posisi yang lain, sini menteri akan hilang, maka besar kemungkinan hitam akan menyelamatkan menterinya. Sekarang hitam di sini, raja hitam ke E8, kita jangan sekak ke E5 karena bisa ditutup dengan menteri atau gajah. Jadi kita giring dulu, sekak dengan ke A5, otomatis raja akan naik ke E7. Baru di sini kita sekak ke E5 dan raja tidak bisa ke E8 karena ini jalur lurus. Maka jalan satu-satunya yaitu raja ke F7. Kita lanjutkan dengan gajah ke C4, sekak kembali. Nah, sekarang kita lihat, raja hitam hanya ada satu jalan yaitu ke G6. Raja pindah ke G6, kita lanjutkan dengan pion ke H5, memberikan sekak kembali. Ada satu jalan langkah paksa yaitu dengan ke H6, maka bisa kita lanjutkan dengan memukul pion F4. Kalau seandainya di sini menutup dengan menteri, nah bisa kita pukul dengan gajah yang berada di F8. Setelah ditutup oleh menteri, maka kita buka pion ini, serangan tersembunyi dari gajah gelap yang berada di C1 ini. Kita buka, maka terjadilah skakmat. Sekarang bagaimana kalau seandainya hitam di sini tidak menutup dengan menteri, masih ada jalan yaitu ke G7. Kalau misalnya raja hitam pindah ke G7 tidak menutup dengan menteri, maka di sini kita masih bisa melanjutkan tekanan untuk memberikan skakmat dalam beberapa langkah kemudian. Misalnya di sini raja ke G7, maka kita lanjutkan dorong pion ke H6. Nah, pion H6 skak, raja langkah pangsa kembali ke G6, bisa kita lanjutkan dengan gajah ke F7 dan terjadilah skakmat. Oke, kita kembali ke belakang. Dalam posisi ini, kalau buah hitam merespon dengan pion F6, maka terjadilah langkah kejutan dan hitam mendapatkan skakmat dalam beberapa langkah kemudian. Jadi dalam posisi ini, ketika buah putih mengajak pertukaran pion, dan ini adalah termasuk daripada strategi pembukaan gambit raja. Jika hitam tidak merespon dengan baik rencana maksud daripada serangan buah putih, maka seperti yang sudah kita contohkan, banyak hal yang membuat lemah pada pertahanan buah hitam. Di sini jika kita menghadapi gambit raja dan kita sedang memegang buah hitam, maka bisa kita lanjutkan dengan pion G4, menolak pertukaran pion, dan posisi hitam sekarang menekan kepada kuda putih. Sekarang bisa kita perhatikan kembali posisi kuda yang sedang terancam oleh pion G4 ini. Ada beberapa jalan, yaitu bisa ke D4 atau ke E5 atau juga ke G5 atau ke H2 atau kembali. Ada dua pilihan langkah yang terbaik untuk menempatkan kuda yang sedang terancam oleh pion G4 ini, yaitu dengan ke petak G5 atau petak E5. Karena kalau seandainya kuda ke H2, ini termasuk langkah yang blunder atau kembali.
pada G1, maka posisi putih akan mengalami serangan bertubi-tubi nantinya. Atau kuda ke D4 ini sama saja, termasuk langkah yang blunder. Jadi dalam konsep dasar sini putih menempatkan kuda antara ke G5 atau ke E5. Kalau ditempatkan ke G5 dinamakan variasi Algair Gambit, dan yang kita bahas kali ini yaitu kuda ke E5 yang dinamakan Kieseritzky Gambit dalam posisi ini. Nah, sekarang kuda yang berada di E5 ini posisi mengancam pion yang berada di G4 dan mengancam petak lemah yang berada di F7. Maka di sini kita kembali kepada respon hitam. Ada beberapa variasi yang menarik dibahas dalam respon hitam dengan posisi seperti ini. Hitam bisa saja merespon dengan pion D6. Ini dinamakan Polish Defense. Atau hitam bisa merespon dengan gajah G7 yang dinamakan Paulsen Defense. Dan bisa juga hitam merespon dengan pion ke H5. Ini dinamakan variasi Long Wave Defense. Atau bisa menteri ke E7. Ini dinamakan Salvio Defense. Dan ada pula kuda ke C6. Ini dinamakan Newman Defense. Yang kita bahas langkah terbaik dari hitam, yaitu dalam pertemuan atau dalam variasi ini kita membahas dengan kuda ke F6 yang dinamakan Berlin Defense, yang sudah kita jadikan contoh di bab pertama sebagai konsep teori dasar. Namun apa jadinya kalau seandainya hitam merespon dengan langkah-langkah yang keluar daripada langkah ini? Dan ini adalah langkah-langkah yang menarik pula untuk kita bahas di pertemuan kita selanjutnya di video yang berbeda pastinya. Nah, di sini Ibu Hitam bisa saja mengadakan ide, yaitu merespon dengan pion ke D5 yang tujuannya mengajak pertukaran pion, dan apabila pion ini diterima maka menteri akan mempining dan tujuannya akan mendapatkan kuda setelah pion F6. Atau juga di sini gajah E7, tujuannya yaitu mengarah untuk memukul pion yang berada di A4 dan menyerang skak kepada Raja Putih, dan Raja Putih akan kehilangan hak rokade. Atau juga di sini buah hitam merasa risih dan mengusir kuda dengan pion ke F6. Seperti apa langkahnya? Seperti apa gambarannya? Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah belajar bersama kami di Catur Cerdas Indonesia. Mohon maaf dan mohon dimaklumi jika ada kurang kata atau salah kata, baik yang disadari atau yang tidak disadari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar konten seperti ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Salam satu langkah lebih baik.